Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Tsumma shalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita duduk di majelis ilmu ini, kajian singkat dengan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kita sudah sampai pembahasan Babul Wara' wa Tarki Syubhat. Apa itu wara'? Wara' adalah sesuatu yang kita tinggalkan karena sesuatu itu mubah. Meninggalkan sesuatu yang mubah. Contohnya, jika seseorang bekerja dan dia bekerja hanya untuk mencukupi, tujuan bekerjanya hanya untuk mencukupi dirinya, keluarganya, menafkahi, dan dia tidak, dari pekerjaannya tujuannya bukan untuk memperkaya, jadi cukup untuk dirinya, keluarganya, dan kebutuhan yang lainnya. Ini dinamakan dengan wara'. Padahal dia mampu untuk yang menjadikan dirinya kaya. Contoh misalnya seorang mampu untuk membeli mobil satu atau rumah satu, mobil dua atau rumah dua, tapi dia mencukupkan dirinya dengan membeli misalnya satu, ya kan, kemudian rumah juga satu, ya, atau kendaraannya satu. Ini namakan cukup, dan ini wara' sebetulnya, ya. Ini namakan dengan wara'. Dan bukan wara' itu yang dia memakai baju ya seadanya, kemudian compang-camping, sobek, ya, tidak mandi. Ini bukan wara', ini namanya menyiksa diri. Ya, ini namanya menyiksa diri. Bukan dengan wara' atau yang disebutkan kemarin, ini wara' kadzab, ya, wara' yang bohong. Wa tarki syubhat, dan meninggalkan syubhat-syubhat. Syubhat itu adalah samar-samar, pikiran yang rancu, yang kita itu tidak tahu ini tuh betul atau tidak, ini tuh hak atau yang batil mana, sampai kita tanyakan kepada ahli ilmu, baru kita mengetahui hukumnya. Oh, ini hukumnya adalah haram, ini hukumnya adalah halal. Dan ada 3 perkara yang bisa menghancurkan seseorang itu. Yang pertama adalah syahwat dia. Syahwat seseorang, dia tahu itu hukumnya haram atau halal, tapi dia mengharamkan sesuatu yang halal, atau sebaliknya, ya, menghalalkan sesuatu yang haram. Dia tahu hukumnya, syahwat. Kemudian yang kedua adalah syubhat. Nah, syubhat ini yang sering terkena adalah ya orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengetahui ini betul atau enggak. Ya udahlah, saya lakukan aja, atau lah, saya enggak tahu. Nah, ini dia kena syubhat, berarti pikiran-pikiran rancu, ya, pikiran racun begitu. Kemudian yang terakhir adalah kemarahan. Kalau seorang tidak bisa mengontrol dirinya dari marahnya, maka dia akan binasa dirinya, ya, sendiri. Dan kita sudah sampai di hadisnya, di hadis yang ketiga dari Anin Nawas bin Sam'an Al-Ansari qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi faqala al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a alaihi nas. Rawahu Muslim. Dari Nawas bin Sam'an Al-Ansari, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan atau kebajikan dan juga dosa. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Wal itsm, adapun dosa yaitu apa yang menggores, apa yang melukai di dadamu.
Wa karihta an yattali'a alaihi nas, dan engkau benci, engkau tidak suka diketahui oleh manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sahih. Ada hadis yang kedua nanti yang akan disampaikan oleh pemateri dari Wabisah. Nah, Wabisah ini derajatnya oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hasan karena ada syawahidnya. Ya. Nawas bin Sam'an, beliau adalah seorang sahabat dari Syam dan beliau tinggal di Syam, kemudian meninggal di Syam. Namun beliau ini ada unik. Jadi beliau itu tinggal di Madinah tapi sebagai tamu atau musafir. Ada tujuannya. Ya, jadi beliau tinggal di Madinah itu setahun tapi bukan menetap seperti sahabat-sahabat yang lain permanen, tidak. Ya. Dan beliau sebetulnya adalah dari bukan Al-Ansari tapi Kilabi, dan Qadiyat mengatakan mungkin ya beliau punya hubungan dengan orang-orang Ansor, makanya Al-Ansari harusnya Al-Kilabi. Jadi kenapa beliau tidak menetap di Madinah? Karena beliau itu kan suka bertanya, dan beliau memotivasi kepada para sahabat pun juga bertanya. Akhirnya pada sahabat itu pada bertanya kepada Nabi apapun gitu. Bahkan ada yang bertanya tentang bapak saya itu di mana begitu. Karena kan Nabi nggak bohong ya. Udah meninggal orangnya gitu, bapaknya. Nabi jawab. Nah, akhirnya kan ada ayat yang turun, janganlah bertanya dengan hal-hal yang menyia-nyiakan, karena khawatir ketika kamu bertanya dengan hal tersebut ya kan, itu akan menjadi hukum bagi kalian. Makanya orang Madinah itu permanen, mereka ketika zaman Nabi itu nggak longgar begitu ketika mereka bertanya. Makanya kalau misalnya ada orang Yahudi, orang Badui datang dari luar Madinah, mereka senang. Kenapa? Karena ya mereka bisa mengambil ilmu dari orang Badui tersebut. Nah, termasuk daripada ini An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, beliau ingin banyak bertanya kepada Nabi karena bukan penduduk Madinah tadi, bukan permanen. Ya, Allahu a'lam seperti itu. Kemudian makna hadisnya adalah albir, ya. Albir ini adalah kebaikan, kebajikan. Dan ini mencakup dua hal, bisa secara lahiriah dan juga batiniyah. Batiniyah yaitu kita anu'mina billah, ya kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, malaikatnya, kitabnya, dan beriman kepada hari akhir, dan juga beriman kepada qada dan qadar atau yang berkaitan dengan hati. Nah, adapun yang kedua yaitu lahiriah. Ya, lahiriah kita menjalankan sholat, ya menjalankan puasa, ya kemudian zakat, haji, ini secara lahiriah atau perbuatan-perbuatan seperti akhlak yang lain. Di sini Nabi SAW menjawab jawabannya dari pertanyaannya dari An-Nawas, husnul khuluq. Syekh Shalih Al-Utsaimin yang mengatakan bahwa di sini beliau menjawab dengan i'tibar haqiqata dzatin, dengan secara hakikat zatnya. Secara hakikat zatnya. Maksudnya apa? Ya. Jadi secara zatnya itu bahwa kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Kita ambil analogi. Al-Hajju Arafah. Apakah haji itu cuman Arafah saja? Tidak. Haji itu ada tawaf, ada sa'i, ada nahar, ya menyembelih, ada romil jamarat. Tapi ikon terbesar pada haji itu adalah Arafah itu. Nah, sama ini juga. Jadi ketika beliau mengatakan al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik itu adalah poros atau pilar daripada agama ini. Ya, yang paling tertinggi, amalan tertinggi adalah akhlak yang baik. Nah, itu. Adapun secara bi'tibar atharihi, ya, masih dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kalau asarnya itu di hadis yang setelahnya, matma'anna ilaihin nafs. Jadi kebaikan itu yang bisa menenangkan hati kita. Kita aja ya, lihat orang yang sholat, rajinlah dalam beribadah, sholat, baca Quran, tenang tuh kita kan. Ya kan, tenang. Dan kita juga yang melakukan misalnya sholat, senanglah kita, ya tenang hati kita, baca Quran menjadi tenang. Justru sebaliknya, kalau kita jauh daripada ibadah itu tidak tenang. Dan kita juga kalau melihat anak didik kita yang males-malesan, itu juga membuat kita tidak nyaman.
Ya kan, tapi kalau anak didik kita rajin, masya Allah gitu, rajin, sering berpuasa, sholat malam, baca Quran, muqarrar dia selesaiin, ya, kemudian baca zikir pagi dan petang, masya Allah, secara naluri fitrahnya kita akan suka, ya, kita akan senang tuh pada santri tersebut. Kemudian al-khuluq, juga al-khuluq di sini ada dua makna. Pertama makna am dan kedua makna khos. Makna am adalah din. Dalilnya wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, ini dalil bahwa ini, dan Mujahid bin Jabir mengatakan khuluq di sini adalah din. Kemudian yang kedua makna khos, yaitu maknanya akhlak, seperti biasa makna akhlak. Dan kalau kita gabungkan maknanya husnul khuluq, ya, maka husnul khuluq secara am maknanya adalah kita yang memperbaiki agama ini, berihsan dengan agama ini. Bagaimana? Ya, dengan kita hadir di majelis ilmu, kita mendengarkan nasihat-nasihat dari para ustadz-ustadz, ya, dari para masyayikh, ya, kemudian kita sering-sering membaca Al-Quran. Ini termasuk daripada husnul khuluq secara am. Adapun secara khos, yaitu kita memperbaiki akhlak kita. Dengan siapa? Dengan Allah yang pertama. Kita perbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian juga kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita. Bagaimana kita beradab kepada guru kita, bagaimana kita berakhlak kepada anak didik kita, murid kita, santri kita, ya, dan juga santri kepada ustadznya, ya, kepada temannya, dan juga kepada adik kelasnya. Bagaimana cara muamalah yang baik, muasyarah atau muamalah. Ini adalah husnul khuluq atau albir, yang paling tertinggi adalah akhlak yang baik. Kemudian wa karihta an yatali alaihin nas, dan engkau tidak suka, engkau benci manusia itu mengetahuinya. Nah, di sini al-itsam, mana al-itsam? Ya kan, Ibnu Daqiq Al-Id mengatakan bahwasanya dosa itu sesuatu yang menyebabkan kita berpaling. Ya, hati kita itu tidak merasa tenang, tidak merasa nyaman, dan ini adalah acuan kalau kita ingin mengetahui dosa. Atau Syekh Shalih Utsaimin juga mengatakan bahwa dosa itu adalah huwa ma bata'a sahibahu anil khair wa akharahu anil falah, yaitu dia menjadikan lambat seorang tersebut daripada melakukan kebaikan dan mengakhirkan, menunda dia dari keberuntungan. Ya, ini dosa itu kan bisa menyendat kesuksesan kita, menyendat kebaikan-kebaikan kita. Maka kita hindari dosa ini. Kemudian wa karihta an yatali alaihin nas, dan kau tuh tidak suka, ya, tidak suka manusia mengetahuinya. Siapa manusia di sini? Manusia di sini adalah orang-orang soleh. Karena orang-orang soleh itu ketika melakukan dosa, dan ini sudah disampaikan ya oleh Ustadz Buldan ketika khutbah bulan mungkin 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, bahwa seseorang manusia secara fitrah, naluri hatinya, kalau dia melakukan maksiat itu bergetar hatinya, ya, maksudnya nggak nyaman hatinya. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum, ya, dia nggak nyaman sekali karena sensitivitasnya itu masih bagus, keimanan dia kepada Allah itu masih kuat. Tapi kalau dia sudah biasa melakukan maksiat, ya bahkan enjoy aja dia, terang-terangan. Naudzubillah. Makanya alhamdulillah jika hati kita masih bergetar ketika melakukan, ya, kemaksiatan, karena kita tidak pungkiri bahwa kita juga melakukan maksiat, ya kan? Karena kita bukan nabi yang maksum, ya. Kalau hati kita masih bergetar, maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, Allah masih yang memberikan keimanan kepada kita. Tapi kalau hati kita nyaman-nyaman aja ketika melakukan maksiat, ini kita harus introspeksi diri kita masing-masing. Kemudian faedah yang bisa diambil, cepat saja. Mana? Yang pertama adalah hadis ini memotivasi kita agar kita berakhlak baik, ya, berakhlak baik, kemudian ya berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama, dan kepada yang di bawah kita. Kemudian yang kedua, hadis ini juga menunjukkan bahwa dosa itu mempunyai 2 pertanda internal dan pertanda eksternal. Internal itu ya tadi kita sebutkan, hati kita itu akan bergetar. Adapun yang kedua adalah eksternal, kita tidak suka tuh kalau kita melakukan kemaksiatan
dilihat oleh orang lain. Yang terakhir adalah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hati kita, naluri kita, fitrah, ketika kita melakukan amalan maksiat, maka hati ini bergetar karena Allah tidak ingin meninggalkan para hambanya itu dalam kegelapan. Dan terakhir, kolerasi daripada bab dan juga hadis adalah tinggalkan sesuatu yang engkau ragukan. Da ma yaribuka ila ma yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang engkau tidak ragukan. Cukupkan kita sampai sini. Barakallahu fikum. Nakhtim bi doa kafir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'atuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'atuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.